selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu keempat Oktober 2025. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Capricorn, langsung aja Capri di minggu keempatnya kamu. Aku lihat untuk di minggu keempat ini ada kesempatan tentang uang yang akan hadir ke kamu. Ada duit masuk, duit masuk ya. Ada uang masuk. Aku lihat juga di minggu keempat ini tentang adanya kamu yang berfokus kepada bisnis oriented banget gitu ya. Ada hal-hal seperti yang berkaitan tentang duit yang masuk aja ya. Rezeki dari mana nih kak? Ya tak terduga ya. Pokoknya ada uang masuk. Terus yang kedua juga di sini kalau aku lihat dalam situasi dan kondisinya Capri, ada yang bikin kamu tuh jadi stagnan kondisinya di minggu keempat ini. Stagnan, stuck di rumah. Terkadang mau keluar rumah aja tuh masih mikir kayak males lah ya. Terus nantilah gitu. Bahkan beberapa rencana mungkin ada yang ke delay di sini ya. Terkadang ada keraguan-raguan juga dari seorang Capri ini untuk bisa keluar dari rumah. Kenapa kamu ragu-ragu keluar dari rumah Capri? Kalau yang aku lihat ya, sebenarnya Capri ketika mungkin keluar rumah hanya sekedar untuk nongkrong-nongkrong, untuk ngerumpi atau untuk main, itu yang ngebuat kamu tuh jadi ragu kayak ini berguna nggak sih? Lebih baik aku lakuin hal-hal lain yang istilahnya di sini bisa menambah pengetahuan atau menambah cuan ya. Kalau keluar rumah cuma ngabisin duit kosong, ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul doang, buat apa? Makanya mungkin beberapa Capri ini ada yang jarang kelihatan di tongkrongan ya kira-kira ini. Karena memang terkadang males gitu ya. Biasanya apalagi kalau tongkrongan seorang Capri ini toxic, itu akan ngebuat kamu semakin males lagi. Gitu. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat sepertinya ada hal-hal situasi yang menggantung yang ingin kamu segera lepaskan gitu. Kalau aku lihat kamu kayak orang yang ingin melepaskan sesuatu di minggu keempat ini ya, ingin banget ngelepasin sesuatu, ingin banget kayak terlepas dari kondisi yang menggantung lah gitu. Ada situasi dan kondisi yang menggantung yang bikin kamu di sini jadi kayak ini aku nggak betah lama-lama kayak gini terus gitu ya. Kalau situasinya seperti ini, jadi ingin melepaskan. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa memang ada yang ngatain kamu sombong ya. Capri sombong banget sih gitu ya. Capri sekarang udah nggak ini ya, nggak deket lagi ya sama kita ya. Ada juga yang ngomongin kayak gitu. Terus juga ada yang berpandangan negatif sama Capri, nggak ada nih yang berpandangan sama kamu, yang berpandangan negatif, yang tidak bisa melihat hal-hal positif dari dirimu ada ya. Skeptis sama kamu ada. Terus juga kayak nggak pedulian, mencoba untuk apaan sih Capri ini ada juga ya. Nah pasti ngerepotin banget. Nah ada juga seperti itu. Dan intinya sih kalau aku lihat di minggu keempat ini memang apapun itu seharusnya mau orang berpandangan gimana ke kamu, setidaknya Capri ini bisa lebih bangkit lagi lah gitu. Karena ini kalau kamu terpuruk, kamu akan bisa dipandang semakin negatif, itu masalahnya ya. Dan di minggu keempat ini juga ada potensi bisa terjadinya perselisihan antara kamu dan seseorang karena emosi kamu. Maka dari itu emosi dijaga agar nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, tidak diinginkan. Takutnya kalau kamu lagi emosinya tinggi juga emosinya dimanfaatin sama orang lain. Terus juga
di minggu keempat ini aku lihat kamu akan melakukan segala sesuatunya kayaknya dengan cara yang pro gitu ya, profesional deh. Kalau aku melihatnya kayaknya kamu melakukan apapun dengan cara yang pro di sini, nggak yang aneh-aneh gitu. Apa-apa dijalani dengan ya sangat baik, sangat profesional, menjalani sesuatu dengan SOP yang baik juga. Sesuatu di sini kamu lakukan mengikuti norma etika yang berlaku, nggak bertentangan dalam melakukan apapun, nggak bertentangan kalau aku lihat di sini ya. Dan pandangan seorang Capri ini juga selalu ke depan. Oke, males banget sepertinya Capri ini untuk melihat ke masa lalu. Jarang Capri yang melihat ke masa lalu ya. Kalau aku lihat di sini kamu melihatnya ke masa depan terus ya. Terus juga di minggu keempat ini Capri aku lihat sih sepertinya kamu lagi butuh istirahat banget ya. Istirahat yang cukup Capri, karena aku ngeliatnya kayak ada ini yang terkait dengan waktu yang tidak cukup rasanya untuk kamu bisa istirahat, bisa ngenakin badan, bisa healing, nenangin diri gitu, bisa quality time dengan dirimu sendiri ya. Dan lagi-lagi ada yang ngomong-ngomongin kamu di minggu keempat ini. Jadi cukup banyak yang ngegosipin Capri teman-teman ya di minggu keempat ini. Oke, kalau aku lihat ini dari tadi banyak ya yang ngomongin kamu lah, yang ngegosipin kamu, yang memandang negatif kamu lah, yang ngatain kamu sombong lah, yang ngatain kamu di sini kayak jarang banget mau kumpul lagi karena sombong, karena mungkin udah kayak raya gitu ya, atau udah punya jabatan, sehingga omongan-omongan gosip-gosip kayak gini akan cepet banget menghampiri kamu ya di minggu keempat. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capricorn di minggu keempat Oktober. Yang pertama di sini Capri, kamu dipesankan katanya percaya kepada kekuatan personal yang memang datangnya dari dirimu ya. Terserah mau orang lain gimana, yang penting percaya kepada diri sendiri, hal yang utama. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan lanjutkan untuk bisa mengapa ya istilahnya, menyelesaikan isu-isu yang kamu punya ya, atau isu-isu yang terkait dirimu seperti itu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan cobalah untuk bisa belajar dalam menerima hal apapun, baik itu positif ataupun negatif, diterima dengan cara yang baik ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Capricorn untuk ini semua ya di minggu ke 4 Oktober ya. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Aries, Leo, ada Sagittarius dan Taurus, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.